Teman-teman Real Traders, baik lagi di YouTube-nya Traders Family. Dan kalau teman-teman lihat nih, kalau di sofa ini teman-teman pasti tahu nih saya lagi di mana. Apalagi ada bapak di sebelah ini ya kan. Udah pasti kita lagi ada di kantor BSD. Kantor TFBSD. Kenapa saya ada di sini? Kalau Apaan kemarin saya ngobrol Pak sama Leo, kisahnya itu hampir 5 tahun kalau nggak salah. Di TF ya kan. Ya betul. Kenapa saya mau datang ke sini? Karena yang satu ini udah di TF dari 2011 teman-teman. Dengkot ya. Bangkotan. Salah satu yang paling tua di TF nih. Ya. Pertanyaannya, Bapak kenapa masih di TF gitu loh. Karena ya betah. Betah ya. Yang menarik sebenarnya kan nggak mungkin tahu-tahu dari 2011 tuh udah kayak sekarang ya, udah megang BSD Oh, gitu. tidak. Enggak dong. Pasti mulai dari bawah dulu dong. Dari bawah, bener-bener bawahnya customer service di website. Website ya? Chatting. 2011 ya? 2011 itu, memulai Itu dari sana. Bapak secara sadar melamar pekerjaan untuk mengisi posisi itu saat itu? Betul. Atau apa aja dah yang dapat waktu itu? Sebenarnya apa aja? Apa aja ya Apa sebenarnya? aja? Karena ditawarin kan dari Ibu Mega. Saya kenal dari Ibu Mega dulu. Ya. Kemudian ditawarin ke sini, bidangnya forex nih. Apa ya? Nah itu Boleh masalah nih. dong. Ya memang tapi penasaran. Oh penasaran? Karena kan dari zaman sekolah tuh nggak ada nih yang namanya forex. Iya, apaan lagi? Iya kan, bisnis konvensional secara umum udah dari dulu. Benar. Tapi forex, wih baru nih. Baru dong. Apaan nih? Heeh. Coba deh. Oh, coba aja ya? Coba aja, dan memang butuhnya waktu itu customer service di website untuk chatting lah, live chat. Iya. Jadi kalau teman-teman yang dulu pernah CTF 2011-an, ini yang jawab balas tuh. orangnya. Saya jawab. Tapi Pak, susah nggak Pak untuk pertama kali terjun di bidang trading forex gitu Pak? Sempat susah karena mikirnya gini, di zaman dulu itu kan pikiran masih lama banget lah. Kita ngomongin namanya dagang fisik. Iya, Ini kan online kan. Iya. Kok ini nggak ada barangnya tapi kita bisa jual. Saat itu mungkin ini sesuatu yang baru ya? Sesuatu yang baru. Jadi benar-benar apa ya? Mesti melogikakan, oh, ternyata ini bisa loh. Oke. Ditransaksikan. Pertanyaannya Pak, cara belajarnya gimana? Sebulan lah belajar sama Pak Tito. 1 bulan? 1 bulan sama Pak Tito. Intens dong kalau 1 bulan. Intens, karena benar-benar menghafal produk knowledge-nya. Karena kan waktu itu masih sebagai IB ya. Iya. Fokusnya masih sebagai IB, jadi kita menghafal produknya broker. Oh, saat itu, Saat 2011 sih. Dan kan nggak mungkin dong baru masuk langsung nge-handle klien di live chat. Belum boleh Nggak juga. boleh. Ya. Kita mesti kuasain dulu biar nggak salah jawab. Pertanyaan saya, 1 bulan diajarin Pak Tito. Apa tuh? Intens lagi. Intens. Gimana tuh rasanya tuh? Stres. Stres. sempat nggak masuk beberapa hari saya. Oh ya, Kabur ke Bali saya. kok buset keren banget lagi kaburnya ke Bali 2011 ya. 2011. Healing. Belum ada zaman healing Belum tuh. ada healing. Iya. Karena susah nih udah. Kebetulan ada yang ngajakin pergi. Ya udahlah. Iya. Tapi balik lagi kan? Balik lagi. Masih belum nyerah lah ya. Belum nyerah. Oh, itu berarti tengah-tengah perjalanan 1 bulan itu. Betul. Karena ini produk baru lah. Bingung banget sih kok bisa ya ada bisnis seperti ini. Diajarinnya Pak Tito tuh gimana? Apakah duduk face to face begini begini. Awalnya begitu. Jadi kayak misalnya baru masuk kerja nih jam pagi lah sampai siang begitu. Nanti siang ke sore mulai menghafal. Nanti ditanya lagi. Nanti ada kayak kuesionernya juga buat kita isi. Gitu. Oke. Biar tahu nih kita udah benar-benar ngerti apa enggak ya. Ya, dan juga belajar dari kan udah ada live chat duluan nih. Ya. Yang udah kerja duluan. Ya. Dipelajarin tuh. Baca nih. Oke. Oh, kalau klien nanyanya ini dijawabnya begini. Oh. Gitu. Ya lumayan bantu ya itu. Lumayan ngebantu. Jadi proses belajar jadi lebih cepat. Oke. Dan setelah 1 bulan langsung boleh Boleh. megang live chat? Boleh, karena kan dinilai dulu dari misalnya ada ujian tertulis terakhirnya tuh. Oh. Itu ada tuh ujian tertulisnya. Jagain Pak Tito pegang stick gitu ya. Bisa nggak lu kayak gitu? Iya. Ujian tertulis. Iya. Jadi Nah, di itu situ berapa lama? Apanya tuh? Jadi megang Kalau posisi itu? sebagai live chatnya setahun. Setelah tahun itu juga ya? dikasih tantangan baru sama Pak Tito. Oh, langsung ditantang? Langsung ditantang karena ngerasanya di posisi live chatnya udah cepet nih, udah gampang nih. Iya. Dikasih tantangan baru. Mau gak nih Den? Yang tadinya cuma ngetik,
Ya. Sekarang ngomong di telepon. Oke. Jadi telemarketing waktu itu. Oke, cepet juga ya, setahun doang langsung Cepet juga ditantang. setahun, karena Dan itu di challenge ya? di challenge. Karena jadi Pak Tito kan pengen ngembangin lagi timnya. Iya sih. Jadi dari yang live chat dikembangin jadi telemarketing. Yang ini kosong diisi sama anak-anak baru. Iya. Gitu. Itu juga proses sebagai telemarketing setahun juga. Sebentar dulu Pak, ini kan dari kita ngomong dari ngetik jadi ngobrol. Iya. Dari ngetik nih nggak ada intonasi nih, intonasinya di kepala kita sendiri kan. Ya kita ngebaca doang. Kita ngebaca doang. Nah, Kalau ngobrol kan bener-bener ketemu nih emosinya ya kan. kalau ngobrol itu Ibarat kata kalau komplain, ini bapak gimana sih? Kan kena juga nih. jadi sebelum saya yain jadi telemarketing, saya nanya dulu resikonya atau tantangannya apa sih Pak Tito? Iya. Buat jadi telemarketing. Yang tadinya kita nggak berhadapan langsung, kita nggak ngobrol langsung, sekarang ngobrol langsung, kita denger suaranya. Kalau orang marah-marah, ya lu denger dan tuh orang marah-marah. Oh, telan aja udah. Telan aja udah. Iya. Karena itu bagian dari resikonya. Iya. Ya kan? Memang resiko marketing kalau kita ngomong di semua tempat juga sama. Iya sih. Orang pasti akan komplain Apalagi era sebagus-bagusnya. itu ya. Iya di era itu. Iya. Itu kan kalau nggak salah masih zaman-zaman ini ya Pak ya? Apartemen ya? Masih apartemen. Oh. Itu juga yang bikin saya betah di sana tuh karena kerjanya asik. Asik tuh gimana tuh? Kerja Asik. kapan lagi kerja kantoran pakai kaos celana pendek. Celana pendek? Celana pendek kan di apartemen. Iya sih, saya kira dia kaos celana panjang gitu. Enggak, celana pendek zaman itu. Nyantai aja ya? Nyantai banget. Karena kan kita telepon ya kan kita nggak ketemu orang. Iya juga sih. Iya kan, jadi pakai kaos celana pendek. Nah, Gimana? kalau mau ketemu sama kliennya nih, baru kita ganti baju. Udah ada ketemu klien? Udah ada. Kan karena bagi tetap orang pengen belajar, ada yang pengen tatap muka. Ada yang pengen ketemu langsung, ya udah datang ke apartemen. Gimana tuh? Pakai celana pendek kaos? Oh enggak dong, tetap profesional. Kita ganti bajunya. Oh, udah disiapin. Oh, udah disiapin. Oh. Siapin baju khusus untuk ketemu kalau ketemu klien pakai baju ini. Sampai setahun lah tuh baju nggak saya ganti. Sampai dicengin itu sama Pak Tito, saya inget banget. Udah lah, Pe, ganti baju lah, Pe. Sebentar dulu, maksudnya nggak diganti itu gimana? Bener-bener satu baju aja buat ketemu klien. Oh, karena maksudnya gitu. Karena kan klien datang, kita ganti baju. Iya. Kliennya selesai, ganti baju lagi ke kaos. Emang nggak ada niatan Bapak ganti baju apa gitu? Enggak sih. Bajunya hoki. Bajunya oke ya? Kalau mah nggak sampai sekarang Enggak ya? sampai sekarang. Iya. Nah, tapi Pak, ini kalau kita ngomong dari live chat, ngetik, telepon. Nah, ini sampai ketemu orang sekarang ya kan? Yes. Apa ya, kalau ketikan doang ya standar Pak. Telepon ya biarpun muka kita kesel nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau ketemu langsung Ketemu langsung nih semua nih. Gestur kelihatan. Kelihatan, justru belajar juga. Dari misalnya gini, dari step awalnya kan kita belajar soal intonasinya dulu. Saya tuh dari dulu tuh terkenal kalau ngomong tuh nadanya tuh datar. Ya, kalau ini Pak Tito sering ngomong. Iya, benar. Bahkan saya benar. sering jadiin contoh sama anak-anak konsultan sekarang. Iya benar sering diomongin. Udah gitu belajar intonasi, belajar soal gestur juga, ketemu klien seperti apa. Oh. Itu semua ditrainingin semua sama Pak Tito. Bukan semua hal tentang itu pun diajarin sama Pak Tito? diajarin. Begitu masuk step sebagai telemarketing diajarin juga. Oh. Kalau nelfonnya tuh gimana? Karena kan saya yakin deh, kita nggak semuanya bisa langsung enak ngobrol sama orang. Pasti. Apalagi saya dulu tuh nggak gitu lebih dikenali pendiam di kantor. Ini gimana caranya mesti ngobrol sama orang? Iya. Kelihatan saya kalau lihat foto Pak DP zaman dulu, TF zaman dulu, Pak DP ini yang fotonya berdiri lurus dong. Serius aja. Nggak ada mukanya. ekspresinya. Jadi Iya. ada perjuangan juga untuk bisa nelpon orang. Iya sih. Sempat malu-malu, takut, nggak berani nelpon lama-lama. Berarti Yang sering cepet ngadu aja. dong ke Pak Tito ya? Wah sering ngadu, cerita-cerita kendala hari ini, ketemu ngobrol sama klien yang begini gimana. Oh. Jadi memang saat itu Pak Tito selain kita trainingin kita ya, terima juga untuk kita mengadu lah. Iyalah. Kita terima komplain dari orang, kita komen juga ke Pak Tito. Jadi enak gitu ya? Enak. Jadi lega. Lega. Benar. Berapa lama tuh berarti kan itu dari 2011, 2012. tahun dulu tuh kan? Ya, Setahun habis itu nelpon. Oke. 2012 ya. Sebenarnya bisa lanjut tuh, tapi dicerita di 2013 saya nggak bareng sama TF sama Pak Tito. Saya keluar.
Oh, sempat keluar. Sempat keluar, nggak banyak yang tahu. Cuman orang-orang lama lah yang bareng sama Ini saya. udah diomongin ke saya nih. Sampai sekarang masih bareng yang tahu cerita saya dulu sempat keluar. Kenapa Bapak give up, menyerah? Tidak. Tapi Jiwa muda itu masih ada. jiwa muda. Jadinya kita mau saya pengen explore yang lain deh. Itu umur berapa sih, Pak? umur 21 22. Oh, iyalah masih muda lah. Jadi kayak udah tahu nih ada bisnis namanya forex. ya. Coba lagi deh yang lain. Ya. Kemudian ditawarin nih sales mobil. Wih deh. Punya temen juga. Iya, oke. Yang tadinya jualannya online sekarang ada fisiknya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kembali ya ke fisik ya. Iya, dan sama-sama akhirnya jadi sales juga. Karena terakhirnya sebagai telemarketing pindah juga sebagai sales. Iya. Berapa lama, Pak? 6 bulan. Habis itu balik lagi TF? Enggak. Oh, enggak. Pergi lagi 6 bulan. Di bisnis lain soal aksesoris handphone lah. Oh iya. Aksesoris handphone itu juga jualan juga itu. Iya. Sales. Jadi mobil sama aksesoris ini sama-sama keliling nih. Oh gitu. Ya, berapa lama tuh? 6 bulan. 6 bulan Pokoknya lagi. totalnya saya keluar dari TF sampai saya balik lagi itu 1 tahun. Oh berarti setelah ini baru balik lagi ke Baru TF? balik lagi. Dan setelah balik, timnya gede. Oh. Divisi-divisi lain ternyata udah nambah anak-anaknya. Programmer juga udah ada beberapa programmer lagi. Iya. Marketing telemarketing juga udah nambah. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Ini menarik nih. Kalau saya berani andai di posisi Bapak ya saat itu. Saya tadinya di TF, terus saya keluar, saya kerja sebagai sales mobil, habis itu aksesoris handphone lah ya tadi ya. Waktu itu tiba-tiba udahan nih jadi aksesoris handphone. Pasti kan ada pemikiran, apa gue balik lagi ke TF ya? Jadi pas nganggur nih ya. Pas nganggur keluar dari yang aksesoris handphone, ngobrol sama Bu Mega. Oh sama Mega. Gak tahu cerita lah posisi lagi nggak ada kerjaan segala macam. Curhat. Ya, Terus dari Bu Mega udah bilang datanglah datangnya ke kantor. Terus? Ya udah saya datang aja ke kantor. Mau ngobrol-ngobrol sama Pak Tito. Ternyata memang lagi butuh juga untuk sebagai telemarketing. Ya udah masuk lagi. Lah itu ngedak dikduk ketemu Pak Tito lagi. Ada gengsinya juga. Respon Pak Tito waktu ketemu Bapak gimana? Responnya Pak Tito Nggak mungkin main langsung, ya udah masuk lagi aja, Pak. Enggak. Jadi kayak ini ada satu kalimat yang saya ingat banget nih. Apa saya nggak akan lupa itu. Karena itu lucu. Apa tuh? Sempat selingkuh kemana sampai setahun. Selingkuh, waduh, saya dibilang selingkuh. Jadi ngejelasin dulu ya ke Pak Tito. Iya, ya namanya anak muda lah Pak. Pengen nyoba sana sini, nyoba dulu. CLBK lagi sih. Iya benar, CLBK lagi. Tapi setelah masuk langsung dipercayakan dengan posisi yang sama sebelum Bapak meninggalkan TF apa gimana? Di posisi yang sama. Oh di posisi yang sama Karena, langsung. Secara menggunakan kemeja ajaib itu dong? Kayaknya udah nggak ada deh. Oh udah nggak ada. Udah nggak ada deh. Udah setahun. Iya. Itu posisi masih di apartemen? Oh udah pindah di Tanjung Duren. Tanjung Duren. Iya. Jadi dari apartemen pindah ke Tanjung Duren. Oke. Di situ. Kembali lagi nelfon dan ketemu klien lagi. Betul. Nelfon dan ketemu klien karena produknya sebenarnya nggak banyak berubah kalau forex. Dari dulu sampai sekarang produknya sama. Jadi nggak ada training ulang lagi. Langsung aja bisa. Gini Pak, dari Bapak di TF masuk ke TF ya kan? Masuk TF habis itu keluar. Ya. Habis itu kan Bapak pengen masuk lagi ke TF. Dan Bapak diterima nih. Ya. Pasti ada pemikiran yang kayak menyadari sesuatu bahwa ternyata ini ya bedanya gitu. Apa yang Bapak rasain? Ya mungkin itu atau mungkin bisa yang lain. Kalau saya nginget-nginget prosesnya ya. Kalau di sales mobil waktu saya jualan aksesoris, sebenarnya kayak ini kan kita ngomong mobil deh gampang. Iya. Kita mau jualan mobil tuh ke siapa ya? Iya sih, bingung juga. Bingung juga kan. Bingung juga, jadi lebih banyak akhirnya dilepas. Oh. Cari sendiri. Sama perusahaannya. Cari sendiri. Udah keliling kemana terserah dah. Tapi kalau ngelihat waktu kerja awal di TF, ini beda banget nih. Bener-bener dituntun prosesnya. Jadi nggak cuma ngeliatin soal hasil. Oh, yang penting saya jualan. Iya. Oh, yang penting bulan ini udah keluar berapa mobil atau bahkan nggak jualan mobil sama sekali juga nggak ditanyain nih. Gimana nih?
bantuan solusinya seperti apa. Nggak dituntun lah Nggak gitu dituntun. Jadi benar-benar ngeliatin hasil di kerjaan yang lama, yang mobil ini sama yang satu lagi, yang di TF benar-benar dituntun progresnya. Jadi nggak mungkin kita nggak nguasain produk langsung jualan. Kalau di mobil kan ada brosur tuh, suruh baca ini brosur, kalau orang nanya udah. Ya udah, ini patokan udah nih. Iya. Jadi antar salah ngejelasin ya udah. Berarti setelah dari dalam TF keluar 1 tahun, masuk lagi nggak ada rasa penyesalan apa gimana gitu? Nyeselnya karena 1 tahun yang kemarin jadinya harusnya gue udah bisa nambah ilmu lagi. Oh iya sih. Cuman bedanya ya ada pengalaman baru aja. Iya. Jadi ada apa ya jadinya bagus juga sih. Explore dulu. Ternyata memang apa yang dididik sama Pak Tito lebih bagus caranya. Malah jadi sadar ya. Malah jadi sadar memang harusnya kita di-trainingin bener-bener paham baru kita terjun. Iya. Bukan sekedar ngebaca brosur doang udah jualan. Benar. Nah, balik kita lanjut lagi nih ke runutan bekerjanya Bapak. Ya. Habis itu kan naik jabatan kan? Dari balik nih, jadi sebagai konsultan lah ya. Karena kan di fase itu kita udah mulai mengedukasi klien. Pasti, udah beda tuh. Udah bukan jadi IB doang. Iya. Kemudian kita sekitar 2 tahun lah jadi konsultan. Setelah masuk itu ya? Setelah masuk, naik jadi supervisor. Dikasih kepercayaan lagi sama Pak Tito. Dikasih tantangan lagi. Ditantang ya sebenarnya. Ditantang lagi untuk jadi supervisor. Yaudah, kita coba. Nggak ada perasaan, aduh bisa nggak ya gitu? Dibilang bisa nggak bisa sebenarnya kayak... Apa mungkin secara nggak langsung udah terbangun nih kepercayaan dirinya? Karena gitu? Culture-nya TEF ini kan kita semua saling support sebenarnya. Iya. Bedanya ketika jadi anak baru kita ajarin juga. Bedanya ya kita punya jabatannya aja sebagai supervisor. Iya. Memang culture kita kan saling support. Anak baru pun kita trainingin juga, kita ajarin juga. Yang nggak tahu pun kita kasih tahu jadi tahu. Iya, dan formula ngajarinnya berarti ngikutin sama apa yang selama ini Bapak dapat aja berarti? Udah ada, ngikutin dari yang Pak Tito buat. Oh. Ngikutin caranya Pak Tito. Oke. Habis itu 2 tahun. 2 tahun jadi supervisor. Jadi supervisor, habis itu naik lagi jadi manajer. Berapa lama tuh? Dari supervisor ke manajer 2 tahun lah kurang lebih. Oh, polanya 2 tahun ya? Sebenarnya nggak mungkin kebetulan aja kali yang ngomong 2 tahun ya. Iya. Jadi ngeliat Pak Tito, dari Pak Tito ngeliat mungkin udah bisa nih jadi manajer. Sempat saya iyain, tapi justru ada cerita uniknya yang dimana beda nih. Ngurusin satu tim dengan ngurusin beberapa tim. Iya. Saya sempat ngobrol juga sama Pak Tito. Sempat ngajuin mundur. Hah? Dari manajer. Oh, berarti udah sempet jadi manajer dulu, malah ngajuin mundur. Ngajuin mundur. Karena beda nih urusannya nih, tanggung jawabnya beda nih. Oh, kenapa Pak ngerasa kesulitan waktu itu? Dibilang kesulitan pasti ada ya. Kita Iya. ngomong ditambah ini kan orangnya lebih banyak lagi. Jauh lah, jauh lebih banyak. Jauh. Iya. Jadinya kayak belum sanggup deh atau belum saatnya lah saat itu. Ntar dulu ngerasanya, kali ya. Iya, rasanya saat itu. Berapa lama? Akhirnya disetujuin? Disetujuin, turun. Tapi selang berapa lama, berapa bulan dinaikin lagi. Oh, malah dinaikin lagi? Dinaikin lagi karena dari sayanya kan pasti belajar prosesnya kan. Iya. Yang tadinya apa yang saya belum bisa, saya pelajari ulang. Oh, oke. Iya. Dan terkadang apa ya, kayak perlu orang lain sih buat nilai diri kita. Iya kan? sih, iya benar, setuju saya. Kita sih ngerasa kayaknya gue belum bisa deh. Iya. Tapi Pak Tito tuh ngelihat kita udah bisa, udah sanggup. Cuman kitanya mungkin nggak pede, segala macam. Wajar. Jadinya sempat mundur dan ketika naik lagi, dipercayakan untuk naik lagi, udah kita coba. Oh. Dan sambil apa ya, diskusi terus lah sama Pak Tito. Karena udah nggak ngomongin soal produk knowledge-nya doang nih, kita udah ngomong soal leadership. Oh iya bener. Mimpin satu tim sama mimpin beberapa tim. Wah, ini leadershipnya yang dibutuhkan beda. Ibaratnya biar teman-teman ada bayangan kali ya Pak. Anggaplah dulu mungkin jadi supervisor punya tim berapa orang Pak? Waktu itu sampai 7 orang. 7, satu supervisor. Satu supervisor. Berarti kan akan ada beberapa supervisor yang kita anggaplah masing-masing anaknya 7 atau 5 gitu ya kan. Yang beberapa supervisor ini pun dikepalai oleh satu orang manajer. Satu orang supervisor. Iya. Ya. Berarti di bawahnya ada berapa banyak orang itu? Berapa banyak lagi. Jadi makanya beda tanggung jawab. Iya, beda. Bukan soal produk nih. Betul. Iya, benar. Soal leadership, soal teori. apa?
cara kita manage tim. Tim ya benar-benar mengenali karakter masing-masing orang itu kan udah beda lagi ya. Ngurus satu orang sendiri, diri kita sendiri, terus kemudian 5 sampai 7 orang, kemudian megang 20 sampai 30 orang udah beda urusan. Nah, menarik. Tapi Pak, kalau kita ngomong tadi Bapak bilang udah nggak cuma soal teori. Kita mengacu dari kacamata klien ya coba ya sekarang ya. Kalau tim kan tadi beda-beda nih. Ada yang mungkin masih tim junior, tim senior, sampai supervisor. Nah sementara kalau kita ngomong dari sisi klien kan ini ada yang namanya analis. Ya. Ada yang namanya trader. Nah ini kan beda-beda. Mungkin dulu yang zaman dulu belum ada yang analis nih kan? Dulu belum ada. Di bawah 2020 lah berarti kan belum ada analis. Iya sebenarnya ada perbedaan nggak Pak treatment nge-handle-nya dari yang zaman dulu masih pegangnya trading doang, trader doang. Sekarang tahu-tahu ada analis. Apakah ada perubahan gitu loh di situ? Sebenarnya kalau saya berkaca sama Pak Tito, treatment yang Pak Tito lakuin ke secara internal nih, anak-anak internal TF, ke tim analis, ke trader, jatuhnya sama. Karena semua mesti menguasai basicnya dulu. Oh iya. Baru dikasih tantangan baru, naik level lah istilahnya. Iya. Jadi benar-benar stepnya sama apa yang Pak Tito didik ke kita. Analis, trader, benar-benar nguasain dasarnya dulu. Kalau di kita internal pahamin soal product knowledge-nya. Iya. Kayak analis dan trader kan coba deh nonton YouTube dari awal. Pasti ngomongin pahami soal polanya dulu. Pasti di mana-mana kita ngomong Even offline juga ngomongnya pelajari polanya dulu. Iya, kenali pola dulu. Biasain matanya sama pola. Benar. Habis itu baru ngomongin soal metodenya. Iya. Memang udah disiapin aja sih langkah-langkahnya. Betul. Jadi iya sih. Kalau saya inget-inget sebenarnya sama sih. Iya. Caranya Pak Tito ngedidik internal, ngedidik para analis, para trader sama. Iya benar. Sama sih Leo juga kemarin ngomong gitu sih. Iya. Iya. Oke. Tapi tadi kita udah sampai Bapak jadi manajer ya kan? Ya. Lalu kalau sekarang kan kita ngobrolnya udah Bapak kepala cabang nih ya kan? Ya. Beda nih ya kan? Waktu itu gimana Pak Tito ngomongnya ke Bapak? Lebih ke arah balik lagi tentang tujuan TF ya, soal edukasi ya. Kali ini kita mau perbesar lagi edukasinya. Ini udah beda ya ngobrolnya ya? Udah beda. Iya. Karena ranahnya TF ini kan yang BSD ini setelah ada Jogja. Jadi kita ada kantor baru untuk edukasi untuk edukasi teman-teman yang lebih deket kawasan sini. Iya. Jadi ya memang demi visi dan misi dah kalau yang ini ya. Masih sesuai visi misinya. Iya. Itu pun yang dibahas. Biar bisa lebih menjangkau kali lebih menjangkau. Iya. Pak, tapi kalau misalnya Bapak kan udah dari 2011 ya. Biarpun kita ngomong bolong setahun tuh ya. Ya. Bolong setahun sampai sekarang 2024. Kalau saya tanya pendapat Bapak sendiri ngelihat Pak Tito tuh orang yang kayak gimana menurut Bapak? Satu kata sih. Visioner buat saya. Visioner nih visioner itu dalam artian ketika Pak Tito ngerancang sesuatu tuh udah mikirnya jauh ke depan. Iya. Kenapa saya kagum sama hal itu? Karena bagi saya itu yang saya nggak bisa. Ketika ketemu satu sosok yang memang mempraktekkan visionernya itu yang saya kagumin banget. Ya mungkin ini yang dibilang sama Leo juga kemarin karena waktu kita berpikirnya mungkin baru A sampai C misalnya gitu. Ya. Pak Tito udah bukan cuma D sampai E. Udah jauh tuh. Udah jauh dia. Mungkin udah sampai Z-nya kali. Iya. Sama, Leo juga kemarin ngomong gitu. Ya, itu yang saya kagum sih sama Pak Tito soal visioner. Iya. Teman-teman juga pasti ngerasain lah dari aplikasi. Pasti. Semua udah disiapin banget gitu loh. Mungkin fasenya, nih aplikasi buat apa sih jadi analis doang nih? Iya. Oke, kalau misalnya saya ganti pertanyaan gini. Kemarin saya nanya ke Leo gini. Apa pendapat Bapak? Nih Bapak yang benar-benar ngalamin. Kalau kita ngomong tadi kan ada analis, ada trader, ada kita yang dari internal. Ya. Yang kata Bapak tadi adalah sebenarnya prosesnya sama aja ya kan. Ya. Tapi kita anggap kalau misalnya sebagai internal kalau ada yang mungkin mengeluh, capek, ada beban selama bekerja, pasti Bapak udah makanan sehari-hari lah. Iya. Buat ngomongin yang begitu ya kan. Wajar. Kalau yang di luar nih Pak, teman-teman trader, teman-teman analis yang mungkin ngerasanya, aduh capek banget ya ini nggak tuntas. Saya nanya ini juga kemarin ke Leo dari Bapak, buat yang lebih ngerasain lebih lama, apa pendapat Bapak coba? Kalau simpelnya gini sih, teman-teman tinggal percaya aja apa yang Pak Tito rancang. Iya. Percaya aja. Dan proses itu ya namanya proses nggak ada yang enak. Benar. Kalau kita ngomong proses nggak ada yang enak. Benar. Mau pasti ada naik turunnya. Pasti. Yang penting
tujuannya atau garis finishnya tuh apa. Iya. Ini mesti jelas dulu. Benar. Jadi teman-teman tinggal percaya aja proses program dibikin sama Pak Tito. Iya. Karena kita dari internal pun kayak saya sendiri, apakah saya sampai berpikir jadi punya tanggung jawab megang cabang? Nggak kepikiran juga sih saat itu. sebenarnya. Iya, Ya kan? Tapi karena kita percaya sama Pak Tito, jalanin semua prosesnya. Iya. Ya udah. Iya sih, benar-benar. Tuh, teman-teman, tinggal percayain prosesnya aja. percayain. Udah ada barang bukti ya. Betul. Udah ada TF. Siap. Oke, teman-teman. So, it's now or never and change your life. Bye.